Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Al-Farizi Pratama. Saya berasal dari kelas 10 TKJ 1 dan di sini saya akan menjelaskan tentang modul pertama dari tugas saya, yaitu Network Fundamental. Di dalam Network Fundamental ini ada beberapa materi, yaitu pengenalan jaringan komputer, jaringan sederhana, instalasi dan pengenalan Cisco, dan logical Cisco Packet Tracer. Lalu, apa itu jaringan komputer? Jaringan komputer itu adalah sistem yang menghubungkan satu perangkat dengan satu atau lebih perangkat lainnya, sehingga perangkat bisa saling koneksi satu sama lain. Tujuannya sendiri agar perangkat tersebut dapat melakukan komunikasi, berbagi data, dan lain sebagainya satu sama lain. Jadi, dengan kata lain, jaringan komputer itu sistem yang memungkinkan perangkat komputer agar bisa saling koneksi, lalu mereka dapat bertukar informasi, berbagi data, dan juga aktivitas yang lainnya. Lalu di sini ada elemen penting. Elemen penting itu seperti hal-hal yang harus ada di sistem jaringan komputer ini. Yang pertama ada perangkat keras, yaitu seperti komputer, laptop, printer, dan lain-lainnya. Perangkat perantara seperti router, switch, access point, dan lainnya. Lalu media transmisi berupa kabel dan nirkabel. Lalu perangkat lunak atau protokol seperti DNS server, Windows server, dan website. Lalu yang lainnya juga. Lalu di sini ada jaringan komputer berdasarkan geografisnya. Yang pertama itu ada LAN atau Local Area Network. Jaringan yang cakupan wilayahnya itu terbatas dan tidak terlalu luas, seperti satu gedung, satu sekolah, satu rumah, dan lainnya. Lalu di sini ada MAN. MAN ini jaringan yang cakupan wilayahnya itu lumayan luas, seperti satu kota atau wilayah metropolitan. Lalu yang terakhir ada WAN, Wide Area Network. Yang ini jaringannya yang mencakup wilayah sangat luas, seperti antar kota, antar negara, bahkan antar benua. Lalu di sini ada implementasi jaringan dan juga topologi sederhana. Implementasi jaringan ini sederhananya itu praktek dari penjelasan saya tadi, di mana sudah saya jelaskan bahwa dengan jaringan komputer itu perangkat komputer bisa bertukar informasi, data satu sama lain, persis seperti gambar di sini. Di sini komputer A berbagi data ke komputer B, bisa pula sebaliknya, dan itu implementasi jaringan. Lalu di sini ada topologi. Topologi ini ibaratkan rangkaian-rangkaian implementasi jaringan itu sendiri. Jadi implementasi jaringan itu tidak hanya bisa dua komputer saja, tapi bisa lebih. Dan ini topologi sederhana. Ini ada komputer yang terhubung ke switch, ada server yang terhubung ke switch, ada telepon yang terhubung ke modem, dan modemnya terhubung ke switch juga. Jadi topologi ini rangkaiannya, dan implementasi jaringan ini bagaimana caranya si jaringan komputer itu bekerja gitu. Lalu metode koneksinya itu ada yang pertama wired, biasanya menggunakan kabel UTP yang ini, dan di ujungnya dipasang konektor RJ45 agar dapat dikoneksi ke port Ethernet. Ini konektor RJ45, yang ini port Ethernet. Kabel UTP itu memiliki 8 jenis warna kabel kecil di dalamnya dan memiliki kombinasi yang berbeda. Jadi maksud dari kombinasi yang berbeda itu, kabel UTP itu umumnya dibedakan menjadi kabel strike dan kabel crossover.
di mana kabel strike digunakan untuk konfigurasi dengan perangkat yang berbeda seperti router ke PC dan lain-lain. Sementara kabel crossover itu digunakan untuk konfigurasi perangkat yang sama seperti PC ke PC dan lain-lain gitu. Dan untuk kabel strike dan crossover ini memiliki urutan yang berbeda-beda, seperti di sini kan ada warna hijau dan putih hijau, oranye dan putih oranye, biru dan putih biru, coklat dan putih coklat. Nah, nanti tuh si warna ini disusun satu persatu sesuai urutannya. Lalu sebelum dimasukkan ke RJ45 ini digunting terlebih dahulu sampai ke lurus. Lalu nanti dimasukkan ke RJ45 ini dan pastikan semua kabel kecil ini tersambung ke bagian atas ini. Lalu setelah itu, untuk bisa digunakan ke tester ini, nanti dipakai alat yang namanya crimping. Yang ini dimasukkan ke lubang ini tuh lubang buat mengunci RJ45, jadi agar si RJ45 itu tidak lepas lagi gitu. Cuman kalau emang udah dikunci dan ternyata urutan kabelnya itu salah, ya harus ganti RJ45 lagi, ganti sama yang baru, terus kabel UTP-nya dipotong, lalu diulangi lagi step yang tadi. Kalau udah berhasil, nanti tuh di tes ke tester ini, nanti di ujung A dan ujung B itu dicolokkan ke sini dan sini. Nanti kalau berhasil bakal ada warna lampu yang nyala di sini. Kalau kabel strike itu ya sama dua-duanya. Kalau kabel crossover itu ada yang sama, terus di bagian bawahnya itu kadang beda, karena emang kabel crossover itu urutannya berbeda, kabel A dengan kabel B nya gitu. Lalu yang kedua, metode koneksi berupa wireless atau tanpa kabel. Nah, wireless ini tidak memerlukan kabel untuk koneksi, tetapi menggunakan gelombang elektromagnetik untuk mengirimkan data antar perangkat tanpa menggunakan kabel fisik. Contoh dari wireless ini misalkan Bluetooth, Wi-Fi, dan data seluler. Jadi tidak perlu memakai kabel gitu untuk untuk menggunakan internet. Jadi tinggal disambungkan ke Wi-Fi dan data seluler gitu. Lalu ini ada kabel konsol. Kabel konsol sendiri adalah kabel khusus yang digunakan untuk menghubungkan komputer ke port konsol yang ini pada perangkat jaringan seperti router, switch, guna melakukan konfigurasi, pemantauan, dan penyemecah masalah. Apa sih bedanya kabel konsol dengan kabel UTP yang tadi? Kalau kabel konsol itu fungsinya untuk konfigurasi perangkat seperti router dan switch, sementara kabel UTP itu fungsinya sendiri untuk menghubungkan data jaringan atau LAN ke perangkat gitu. Jadi bedanya itu, kalau kabel konsol fungsinya buat konfigurasi perangkat kayak router, switch, dan lain-lain. Kalau kabel UTP itu untuk menghubungkan data jaringan atau internet. Lalu perbedaan yang kedua terdapat pada portnya, di mana kabel konsol ini portnya itu ke port konsol sendiri, dan ini yang kecil itu adalah kabel konsol yang di ujungnya memakai konektor USB. Nah, si konektor USB ini biasanya dipakai untuk laptop modern. Jadi laptop modern ini kan berbeda desainnya dengan laptop yang sudah lama. Laptop yang sudah lama itu ukurannya tebal, sehingga akan ada port untuk memasukkan RJ45. Nah, yang sekarang itu laptopnya kan ramping-ramping ya. Nah, jadi di laptop yang sekarang itu nggak pakai RJ45 tapi pakai USB gitu. Dan sementara itu kabel UTP disambungkannya tuh bukan port konsol tapi port Ethernet gitu. Lalu ini ada kelebihan dan kekurangannya.
Untuk wired sendiri, kelebihannya ada stabilitas jaringan yang tinggi, kecepatannya maksimal, keamanannya terjamin, dan jarang mengalami frame drop koneksi. Jadi untuk wired ini jaringannya sangat stabil dan juga kecepatannya itu maksimal dan jarang mengalami frame drop. Jadi frame drop itu pas misalkan sinyalnya itu bagus, tiba-tiba nge-lag down gitu. Tapi kekurangannya itu dia kurang praktis gitu. Terus instalasinya juga lebih rumit daripada wireless. Lalu kabel seringkali berantakan sehingga membuat ruangan itu merasa gak nyaman gitu karena terlalu banyak kabel. Lalu skalabilitasnya itu sulit. Skalabilitas itu contohnya ya, kalau misalkan ada perangkat baru nih, otomatis kan harus beli kabel yang baru, harus rakit lagi kabel yang tadi gitu untuk disambungkan ke perangkat baru ini gitu. Dan untuk wireless, kelebihannya itu mobilitas atau fleksibilitas yang tinggi, lalu instalasi yang mudah dan cepat, lalu ada skalabilitas yang tinggi, dan juga estetika dan kenyamanan yang lebih terjamin. Namun kekurangannya seringkali terdapat gangguan sinyal, keamanan kurang terjamin, kecepatan kurang stabil, lalu jangkauan terbatas. Gangguan sinyal ini kayak yang saya alamin itu, dia si wifi-nya tuh nyambung, tapi nggak ada internet gitu. Nah itu kelemahan dari wireless. Lalu kecepatannya juga kurang stabil, kadang bagus, kadang lag itu. Lalu jangkauannya juga terbatas. Misal kalau pakai wifi, itu kan kalau terlalu jauh, nanti tuh perlahan-lahan nge-lag, lalu hilang gitu. Dan segitu saja untuk pengenalan jaringan komputer. Lalu kita lanjut. Pertama itu kita harus memiliki aplikasi Cisco Packet Tracer. Untuk downloadnya sendiri bisa di Chrome. Nah, bisa di Chrome seperti yang kayak gini. Namun, saya itu kan di sini harus login terlebih dahulu. Tetapi di laptop saya itu nggak bisa login gitu. Nggak tahu kenapa. Soalnya saya udah tanya-tanya juga, udah saya coba cari tahu kenapa, tapi nggak ketemu gitu. Nggak bisa login sehingga nggak bisa download Cisco Packet Tracer di sini gitu. Tapi saya sudah punya aplikasi Cisco Packet Tracer karena saya sudah mengirimkan melalui flash disk ke teman saya. Langsung saja kita buka dan pastikan internetnya mati agar tidak login terlebih dahulu. Dan di sini pertama-tama saya akan mengenalkan aplikasi Cisco Packet Tracer ini di bagian logical. Di bagian logical itu di sini ada network device, di bawahnya ada tempat untuk router, switch, sini ada hubs, ada wireless device dan security dan one emulation. Untuk di end device ini kita bisa menemukan PC, laptop, server dan lain-lain. Dan di sini ada connection. Connection ini kabel untuk menghubungkan perangkat-perangkat yang nanti kita akan praktekkan ya. Di sini ada kabel strike, ini kabel konsol, yang ini crossover. Dan yang kabel yang ini tuh kabel jadi otomatis tersambung lah gitu. Mau perangkatnya beda mau sama, itu pakai kabel ini tuh bakal otomatis tersambung. Jadi kalau memang pengen praktis di Cisco ini bisa pakai kabel ini. Cuman kalau emang buat pembelajaran disarankan pakai kabel crossover atau strike gini. Lalu di sini ada bagian fisikal. Bagian fisikal ini fungsinya sebagai
tempat untuk kita lihat-lihat perangkat secara real device. Jadi perangkat seperti PC itu kan terlihat seperti ini bentuknya. Ini laptop. Coba. Tuh, jadi PC itu terlihat seperti ini bentuknya, dan laptop juga. Dan ini merupakan penampakan real device atau device asli dari PC. Sementara di logical bentuknya tuh seperti ini. Jadi di logical itu memang difokuskan untuk konfigurasi, dan physical itu untuk belajar bagaimana bentuk asli dari device yang kita pakai itu. Dan di sini kita akan buat jaringan sederhana. Nah, di sini tuh kita menggunakan PC 2. Misalkan kita pakai router 1, router, dan switchnya 1. Kita switch. Nah, di sini urutannya itu PC sambungkan ke switch, dan switch itu nyambungnya ke router gitu. Di sini saya jelaskan terlebih dahulu apa itu PC, apa itu switch, apa itu router. Ini PC ini adalah singkatan dari personal computer, yang merupakan perangkat elektronik yang dirancang untuk penggunaan individu gitu. Jadi PC ini adalah ya seperti handphone, itu adalah alat individu yang bisa kita gunakan untuk tugas, untuk main game juga bisa gitu. Terus switch ini adalah perangkat keras yang berfungsi menghubungkan berbagai perangkat. Nah, jadi si PC ini nanti dihubungkan ke switch, karena kan PC ini harus terkoneksi satu sama lain untuk bisa koneksi satu sama lain juga. Nah, PC ini harus kita hubungkan dulu ke switch agar kita bisa memberi alamat IP nanti. Dan ini ada router. Router itu adalah perangkat keras yang berfungsi menghubungkan dua jaringan atau lebih, seperti jaringan LAN, WAN, dan lain-lain gitu, serta mengatur lalu lintas internet. Jadi si router ini fungsinya sebagai pengatur lalu lintas internet. Jadi nanti tuh nggak sesimpel ini, nanti bakal ada access point, bakal ada server, dan lain-lain. Nah, si router ini bakal ngatur internet seperti lalu lintas seperti itulah. Jadi nanti itu kan nggak sesimpel ini nih. Nanti itu ada switchnya 2, visinya 4 misalkan. Nah, si router ini sebagai pengatur internet ke semua perangkat di bawahnya gitu. Oh, di sini kita hubungkan kabel strike ke switch. Ini orange, kita tunggu sebentar. Lalu yang ini juga kita hubungkan. Seperti yang saya bilang tadi, untuk perangkat yang berbeda-beda ini menggunakan kabel strike. Sementara kalau misalkan perangkat yang sama, ini kita contohkan PC ke PC, itu nggak bisa pakai kabel strike. Bakal merah. Ini artinya gagal atau belum berhasil lah. Lalu kita pakai kabel crossover. Salah. Nah, ini berhasil ya. Jadi untuk perangkat yang sama itu pakai kabel crossover disambungkannya. Lanjut, ini dari switch ke router kita pakai kabel strike. Nah, untuk kalian yang mengalami jaringannya itu merah seperti ini tuh bukan gagal ya, bukan semua yang merah itu gagal sih, tapi masalahnya tuh di router. Kita setting dulu di config, lalu yang advanced ethernet 0.0 0/0, karena tadi kita sambungkan dari
kabel ini tuh ke fase Ethernet 0/0. Lah, yang ini di router itu enggak otomatis on kayak yang switch dan PC gitu, tapi kita harus manual. Ada yang manual dan ada yang emang langsung terkoneksi, berbeda-beda ya. Lalu selanjutnya kita berikan IP address. Nah, IP address ini singkatnya adalah alamat. Jadi IP address ini merupakan alamat untuk setiap perangkat seperti PC agar tidak tertukar pesannya tuh. Misalkan kan kalau misalkan ada alamat kita mau pesan ke sini, nanti tuh bakal sampai ke sini karena memang alamatnya sudah tertera. Tapi kalau misalkan nggak ada alamat nih, bisa saja kita mau kirim pesan ke sini tapi malah kekirim ke PC lainnya gitu. Seperti paket juga, kalau ada alamatnya kan kurir gak akan salah rumah gitu. Kalau nggak ada ya biasanya bakal salah. Lalu gimana caranya? Kita kasih IP yaitu 192.168.1.1 untuk PC yang pertama. Untuk PC yang kedua, IP-nya itu 192.168.1.2 seperti ini ya. Lalu bagaimana cara memberi IP? Nah, kita klik PC pertama, kita klik desktop, lalu IP configuration. Di sini ini tuh namanya IP address, yang ini subnet mask, yang ini default gateway. Nah, untuk perangkat sesederhana ini hanya ada dua seperti ini. Kita hanya memerlukan untuk mengisi IP address 92 dan juga subnet mask. Untuk subnet mask itu akan otomatis terisi, tinggal kita pencet enter atau pencet ini aja. Nah, bakal langsung terisi. Untuk default gateway itu nanti kalau misalkan switchnya ada dua dan mau koneksi ke PC yang terhubung ke switch yang satunya, baru diperlukan yang namanya default gateway ya. Lalu PC kedua juga sama, kita kasih IP 92.168.1.2. lalu default gateway-nya seperti ini. Nah, udah kita kasih IP nih, lalu kita akan cek pakai amplop yang tertutup ini. Di sini ada tulisan successful, jadi ini tuh udah berhasil. Terus kalau misalkan PC-nya itu banyak gitu, jadi kayak kita tuh nggak usah satu-satu amplopin gitu ke satu-satu. Kita ke desktop, kita ke command prompt, lalu kita ketik ping spasi IP yang tadi 192.168.1. Nah, kalau berhasil nanti itu bakal ada tulisan reply from dan TTL sama dengan seperti ini. Cuman kalau gagal, kita coba ketik ping. Nih, kalau misalkan gagal, nanti tuh nunggunya tuh bakal lama. Terus nanti bakal itu tulisan request timeout seperti ini ya. Jadi ini tuh belum ada yang belum bisa terkoneksi ke IP yang ini. Kita coba IP yang kedua, yaitu bentar. Kita coba ping. Nah, ini juga yang kedua, IP-nya berhasil. Ada tulisan reply from seperti ini ya. Di sini saya ada tambahan materi sedikit, yaitu tentang cara menyambungkan kabel konsol dan juga cara menyambungkan secara wireless. Di sini kita tambahkan switch dan juga laptop saja. Dan untuk
kabel konsol ini kita coba di fisikal. Nah, kita coba sebentar. Nah, untuk kabel konsol kita itu pakai kabel konsol yang ini yang warna biru. Terus kita sambungannya itu ke port RS232. Di sini ada port satu lagi, ini tuh port Ethernet, itu buat kabel UTP ya. Dan ini ada dua port kecil di switch. Nah, ini port konsol. Ini port fast Ethernet gitu. Kita sambungkan ke port konsolnya. Nah, seperti ini. Maka di logical ini sudah terhubung laptopnya ya menggunakan kabel konsol. Dan juga untuk secara wireless kita tuh butuh satu lagi, yaitu access point yang ada di wireless device. Tambahkan access point. Dan untuk cara menyambungkannya, kita klik laptop, kita zoom terlebih dahulu, kita matikan terlebih dahulu laptopnya, klik ini, lalu kita buang bagian ini, kita buang ke sini, lalu kita ganti dengan yang ini, yang ada di sini, atau bisa juga yang namanya WPC 300N ini. Nah, kita ganti. Lalu kita nyalakan kembali. Setelah itu, nah ini laptopnya sudah terhubung ke access point secara wireless gitu. Lalu access pointnya juga kita hubungkan ke switch. Menang kabel ini aja. Nah, sudah access pointnya juga sudah terhubung ke switch. Dan itu untuk kabel konsol dan juga wireless. Lalu di sini juga untuk real device kan kita konfigurasi itu di Cisco pakai fast Ethernet di sini biar lebih cepat gitu. Tapi di real device itu di aslinya nggak ada config kayak gini. Kita tuh pakai mode yang namanya CLI ini. Kita pakai mode CLI. Lalu untuk konfigurasinya itu menggunakan aplikasi lagi nanti. Lalu konfigurasi si switch ini. Untuk real device itu pakai mode CLI ini. Baik, saya cukupkan sekian karena di modul pertama ini yaitu network fundamental. Tadi saya sudah jelaskan bagian-bagiannya mulai dari jaringan komputer, lalu ada juga konfigurasi sederhana, lalu ada instalasi dan pengenalan Cisco yang Cisco-nya sudah saya kenalkan kepada kalian semua. Dan untuk instalasi saya mohon maaf saya mohon maaf sebesar-besarnya karena memang di laptop saya ini tidak bisa login. Saya tidak tahu kenapa gitu. Saya sudah tanya-tanya juga, sudah mencari tahu, dan ya daripada enggak sama sekali mending saya skip saja gitu. Lalu yang terakhir juga ada bagian logical dan juga physical dari Cisco Packet Tracer ini. Saya cukupkan sekian. Semoga penjelasan saya ini dapat dimengerti dan juga bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf atas segala kekurangan dan juga kesalahan kata yang tidak disengaja. Mungkin penjelasan ini tidak sepenuhnya sempurna, tapi saya sudah berusaha sebaik-baiknya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.